Hey yo, what's up? Welcome back to my channel. Hello everyone, welcome back to my channel. So, apa kabar kalian guys? Aku harap sih kalian sehat selalu ya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi ke bincang-bincang K-pop ya. Udah lama banget ini kita nggak ngebahas seputar K-pop. Dan ya, ini ada materi nih aku kebetulan. Dan yang akan aku bahas di video kali ini adalah tentang perseteruan antara Mina, ex-member AOA, dengan Jimin, yaitu adalah leadernya AOA. Please yang harus di-note adalah ini bukan Mina Twice dengan Jimin BTS ya guys. Kalian jangan salah fokus, karena dua orang ini sebenarnya adalah member dan ex-membernya AOA ya. Dan pertikaiannya bener-bener hangat banget, jadi bener-bener fresh dan enak banget untuk kita langsung bahas ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya. Karena dengan menekan tombol subscribe, kalian bakal lebih mantap, lebih kece, dan lebih semangat lagi untuk bikin video buat kalian. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng notifikasi, karena dengan menekan tombol tersebut, kalian menjadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video. Oke, untuk berlama-lama langsung kita bahas ya. Dan ini aku udah menyiapkan banyak banget materi untuk masalah ini ya. Jadi kasus ini bermula dari Kwon Mina atau ex-membernya AOA ya, yang ngeposting di Instagram pribadinya. Itu tepat kemarin pada tanggal 8 April. Jadi sebenarnya ini udah satu hari ya, dan aku pengen ngebahas kemarin. Cuman aku ngerasa masalah ini belum clear, dan ini pun sebenarnya emang masih belum clear sih. Cuman aku udah gatel banget gitu loh untuk ngerumpi barang kalian ya. Jadi aku ngebahas aja. Dan di postingan itu pakai bahasa Korea ya pastinya, dan aku nggak paham. Jadi aku akan ngecek di Pencave. Itu udah diartiin deh sama si Pencave-nya. Dari postingannya Mina itu kita bisa menyimpulkan kalau Mina itu menginformasikan kepada kita warganet ya, kalau dia itu dibully oleh seseorang anggota selama 10 tahun. Anggota ini masuk adalah anggota AOA ya, karena dia adalah member AOA. Dan kita langsung berpikir ini siapa ya, dan dia sempat menuliskan, aku masa seperti aku perlahan menjadi hancur. Aku bahkan mencoba bunuh diri karena Oni itu. Nah, kita bisa nyebut Oni itu berarti yang lebih tua daripada Mina ya. Dan aku pas baca ini kayak siapa sih, apa Choa, apa Jimin gitu kan. Dan ini diartikan oleh Pencave ya, ditranslatein oleh Pencave apa yang diposting oleh Mina, yaitu tapi kemudian ayah dari Oni itu meninggal. Kami pergi ke pemakaman dan dia menangis sambil meminta maaf. Hatiku kosong dan hancur. Kebencian itu hilang, tetapi aku masih takut. Selama hiatus, mereka mengatakan aku bisa mendapatkan ini dan itu untuk mengobati kecemasan dan gangguan panikku. Tetapi masih banyak hal yang terjadi. Aku benar-benar kelelahan. Seperti orang-orang di internet mengatakan aku tidak tahu siapa aku dan apa yang aku lakukan. Aku juga tidak ingin menjadi berisik. Aku benci mendengarnya. Aku tidak dilahirkan karena aku ingin dilahirkan. Itu sesuatu yang tidak bisa aku kendalikan. Dia bilang gitu. Terus ya pada akhirnya menulis kepada netizen, kalian tidak harus menatapku dengan cantik dan tidak harus memperhatikan aku. Tidak bisakah kamu meninggalkanku sendirian? Itu karena semua salahku. Terus intinya kayak dia benar-benar depresi banget ya si Mina ini. Depresi soal dia yang dibully oleh membernya AOA ini gitu. Dan setelah beberapa waktu si Mina ngeposting kayak gini, Jimin AOA itu langsung ngerespon di story-nya ya dengan tulisan Sosol. Sosol itu kalau bahasa Indonesia adalah novel, atau mungkin dia lebih nyindir ke fiktif gitu ya. Jadi kayak dia nyindir kalau Mina itu adalah menciptakan sebuah fiktif atau menciptakan novel kayak gitu kan. Aduh, sebenarnya udah ketahuan banget ya, dia udah mengkasih clue kalau member dia itu adalah yang ayahnya baru aja meninggal, dan siapa lagi kalau bukan Jimin AOA yang ayahnya baru aja meninggal ya. Tapi story-nya Jimin yang sosol atau fiktif atau novel itu tuh langsung dihapus. Jadi nggak yang agak lama gitu ya diposting di instastory-nya, tapi langsung dihapus kayak gitu. Terus ini kayak serang-serangan gitu ya di Instagram. Terus pas saat si Jimin udah ngeposting sosol itu, langsung deh si Mina langsung bikin lagi postingan ya, atau feed yang gambarnya blank lagi, hitam lagi. Dia cuma bilang, aku cuma menceritakan satu dari sejuta atau berapa ya cerita, silahkan bilang ini novel. Aku punya banyak saksi dan bukti jika aku dapatkan perlakuan tidak adil dari Oni. Maaf tapi tidak perlu mendengarkan cerita dari satu pihak. Aku tidak punya salah apapun, tapi pada bagian paling terakhir di ruang dance aku ingin membuat hairline, tapi karena bioskop belum sepenuhnya hilang, aku jadi terlambat. Aku lalu menelpon Oni, tapi karena aku masa Oni akan sangat ribut, aku bahkan tidak pergi ke ruang dance pada hari itu. Aku juga melakukan percobaan bunuh diri. Oh my god, dan ini adalah kesalahan terbesarku. Nah, karena aku sudah menceritakan kesalahanku,
sekarang harusnya aku membeberkan novel Oni-nya. Dia kayak tertrigger gitu ya, Mina itu kayak pengen langsung ngebongkar semuanya. Dan banyak sekali hingga aku malas menulisnya. Tapi jika kamu punya nilai dengan berbicara bahwa itu adalah novel, lalu kenapa kamu menghapusnya gitu. Intinya dia ini kenapa dihapus kayaknya. Terus ada juga bilang novel Oni seperti yang disebut sebagai novel terlalu mengerikan. Dia bilang, aku udah mendapatkan perawatan luka sebanyak 3-4 kali jika aku sudah jadi aku sudah agak melembut. Tapi ingatan tentang Oni tidak hilang. Aku seperti mau gila setiap hari. Jimin Oni. Nah jadi di postingannya itu juga si Mina tanpa tedeng aling-aling langsung udah nyebutin Jimin Oni. Jadi dia udah nggak ada apa ya, nggak ada inisial segala macam, langsung menyebutkan Jimin Oni. Jadi emang udah pasti Jimin Oni yang melakukan pembulian itu ya. Dan ini dia juga menyebutkan apa yang aku harapkan hanya Oni datang ke hadapanku dan akui kesalahanmu. Permintaan maaf tulus anak kecil pun sudah cukup. Karena Oni yang membuliku sekarang hidup dengan sangat baik. Setiap hari membuka mata adalah hal yang menyakitkan bagiku dan aku harus menafkahi keluargaku. Keluarga, ayo tolong minta maaf dan aku juga perlu melepas hal yang terpendam dalam hatiku. Jadi sebenarnya si Minanya ini cuma pengen permintaan maaf yang tulus ya. Perlu digarisbawahi yang tulus, cuma sebatas permintaan maaf yang tulus dari Jimin. Jadi dia nggak minta apa-apa sih, cuma minta permintaan maaf yang tulus aja. Jadi Instagram itu juga Mina memposting sayatan ya. Jadi kalau kalian nggak kuat lihat, mendingan jangan usah dilihat, usah saya cari. Ada kayak bekas sayatan gitu dan udah dijahit, ya itu kayak benar-benar percobaan bunuh dirinya Mina sih. Dan wow, ini tuh serem banget ya guys. Benar deh, bully itu bisa merusak mental seseorang. Dan aku harap sih teman-teman bisa ini ya, bisa lebih cermat atau lebih cerdas untuk menyingkapi masalah ini. Karena kadang-kadang kayak gini tuh malah yang apa ya, malah yang jadi korbannya yang dihujat gitu loh. Aku sekarang sedihnya kayak gitu. Dan ini aku akan membacakan beberapa cerita si Mina ya, apa sih yang dilakukan oleh Jimin terhadapnya dia. Ini dia ya, seperti satu maaf sangat sulit bagi dia. Setiap manajer berdatang dia selalu berkata anak itu wanita menyeramkan dengan berlagak bodoh. Oh my god. Setiap aku bertanya kenapa dia menyebutku sebagai wanita menyeramkan yang berlagak bodoh, dia menjawab, kamu pikir kamu akan menjadi sesuatu sehingga kamu ikut audisi. Oh. Ketika aku ingin terlihat cantik dan melakukan niat dengan rajin, dia berkata, Mina ya, badan kamu kenapa begitu? Aku sangat benci melihatnya. Naikkan berat badanmu sedikit, kata gitu. Oh, itu kasar banget sih. Ketika masa training dia memukulku dengan tangan, katanya karena aku ada di posisi paling depan. Selama tidur, ia mohon maaf dan terima kasih harus sesuai dengan kemauannya. Jadi kayak si Jimin ini kayak apa ya, bossy gitu kali ya, karena dia sembarangan banget sih memperlakukan temannya kayak gitu. Itu salah satunya ya guys. Tadi ini benar-benar panjang banget. Mendingan kalian langsung lihat aja ke Pen Cave. Itu udah bisa kalian lihat sendiri ceritanya kayak gimana. Dan aku tunggu-tunggu akhirnya datang juga ya. Jadi kemarin kenapa aku nggak mau ngeposting duluan, karena aku belum dapat konfirmasi dari Jimin, baik pun Jimin maupun dari FNC kan. Dan ternyata tadi pagi udah ada updatean terbaru kalau Jimin dengan member-membernya yang lain, member AOA yang lain ya, dan si manajernya tuh datang nemuin si Mina. Dan ini agak-agak ngeri juga ada ceritanya. Katanya tuh si Jimin itu datang marah-marah, terus nyari pisau gitu, katanya nyari pisau biar kayak mau menyelesaikan permasalahan ini dengan cara si Jiminnya bunuh diri gitu loh. Ya, ini ya aku kutip dari kata-katanya ya. Awalnya Jimin datang dengan marah dan aku tidak percaya. Aku bertanya apakah ini adalah ekspresi seseorang yang mau minta maaf. Setelah berdebat, dia bertanya di mana pisau itu dan apakah itu akan cukup jika dia mati. Ya, jadi kayak seakan-akan datang marah-marah, minta maaf, yang kayaknya nggak ikhlas ya, minta maaf dan kayak nyari perkara dengan nyari pisau untuk bunuh diri juga di depan Mina. Itu tuh nggak menyelesaikan masalah sih, menurutku malah bikin depresi si yang dibully nggak sih guys. Dan setelah kejadian itu udah minta maaf, terus anggota lainnya juga pada minta maaf, manajer minta maaf. Tapi akhirnya Jimin yang pulang duluan ya. Sementara member-membernya yang lain kayak masih ngobrol-ngobrol gitu sama Mina. Mungkin kayak mau nge-support Mina, atau mungkin ngasih apa ya, kan karena Mina yang depresi kan. Jadi kayak mau nyemangatin Mina gitu lah istilahnya. Terus udah berapa lama si Jimin akhirnya nge-post guys. Setelah aku tuh kepo-kepo kan, banyak banget hujatan-hujatan yang di postingannya si Jimin.
Terus akhirnya dia ngepost, dia bilang dia minta maaf, udah apa dia nangis-nangis terus kayak gitu. Selain dia minta maaf, dia juga bilang kalau dia adalah member yang buruk. Aku menyesali semua yang aku lakukan dan aku sangat merasa bersalah. Aku tidak bisa mengerti Mina dan aku sangat ceroboh terhadapnya. Aku menangis dan memohon kepadanya. Kemarin aku menangis lagi dan aku tahu itu tidak akan menuntaskan bagaimana perasaan Mina terhadapku segera. Aku sungguh minta maaf. Aku berusia awal 20-an dan aku pikir tim kami harus lihat baik untuk orang lain dan staff. Ya, kayak gitulah ya, intinya dia malah minta maaf di postingan ini dan aku rasa nggak perlu sih. Gimana ya? Karena dari yang ceritanya Mina kan dia kayak nggak ikhlas gitu ya untuk minta maaf dan dia malah nge-posting kayak gini. Menurut kalian kayak gimana guys? Ini udah termasuk yang bijak banget nggak sih oleh Jimin dia nge-posting kayak gini? Kalau aku sih ngerasa kayaknya nggak begitu perlu gitu ya. Karena dia kalau emang udah minta maaf sama Jimin ya udah, karena ini permasalahannya Jimin sama Mina gitu. Tapi kalau dia sampai yang posting kayak gini seakan-akan emang kelihatan banget sih nggak ikhlas. Dan baru aja tadi malam aku kira udah selesai kan permasalahannya, ternyata tuh masih panjang dan kayak Mina itu langsung ngebocorin banyak hal yang bikin aku wow, aku kaget banget. Aku bacain ya yang postingan terakhirnya yang memohon. Apa maksudmu kamu memohon? Aku akan mengatakan apa yang perlu aku katakan sebelum aku pergi. Kemarin aku mengatakan kepadaku bahwa kamu bertindak seperti itu karena kamu ingin aku kembali ke jalan yang benar. Mendengar ini dari orang yang membawa seorang pria ke dorm dan berhubungan seks dengannya, kamulah yang harusnya berada di jalur yang benar. Oh god, aku bener-bener wah gila, serem banget ini tuh. Oh, bener-bener pertarungannya luar biasa banget ini guys, gila, parah-parah. Sampai Mina membocorkan masalah si Jimin membawa seorang pria kedua dan berhubungan seperti itu ya. Dan wow ini ngeri banget sih. Aku tadi bener shock banget sih pas postingan yang ini. Dia juga menyebutkan, aku tahu kamu tidak ingin meminta maaf sampai akhir dan aku tahu kamu membenciku, tapi lalu bagaimana? Aku tidak akan pernah melupakan tatapan tajam itu ketika kamu masuk. Aku akan membalasmu dengan hal yang sama ketika aku mati. Semua mata dan telinga yang ada di rumahku semua sama saja denganmu. Langsung nyebutin Shin Jimin, kamu memiliki begitu banyak berkah, betapa menyenangkan itu dengan segala sesuatu di pihakmu. Kamu menang, aku tersesat, pada akhirnya aku kalah. Dia bilang kayak gitu. Ya itu sih postingan terakhirnya Mina ya. Belum ada updatean terbaru lagi oleh kasus ini. Tapi yang bisa aku tangkap adalah emang bener-bener Mina itu depresi banget oleh pembulian ya. Dan aku minta pendapatnya kalian kayak gimana tentang hal ini. Apakah Mina yang salah atau Jimin yang salah, atau ya kayak gimana? Tapi kalau menurutku pribadi, aku belum bisa menyimpulkan ya, karena baru dari satu sisi, dari si pihaknya Mina doang. Sementara Jimin tuh baru aja ngucapin permohonan maaf. Lebih baik sebenarnya dia kayak bikin klarifikasi nggak sih guys, daripada dia meminta maaf seperti itu. Aku rasa kalau dia klarifikasi kan jadi kita bisa lihat ya dua sisi antara Mina sama antara Jimin. Kalau menurutku ya, kalau dari sini secara kasat mata emang kelihatan banget kalau Jimin yang salah atau Jimin yang ngebully ya. Dan Mina itu juga benar-benar kelihatan banget sebagai korban sih kalau menurutku. Cuman aku agak ngeri sih dengan pertarungan ini karena mereka adalah idol K-pop dan yang tahu mereka tuh bukan cuma orang Korea tapi orang-orang di seluruh dunia tuh kemungkinan tahu EOE ya, karena EOE itu juga sukses banget di masanya. Dan yang bikin aku sedih banget adalah sebenarnya pas aku tahu EOE, bias pertama aku adalah Mina, terus yang bias kedua aku adalah Jimin, dan yang sekarang jadi biasku adalah Jimin ya. Dan wow, aku nggak tahu sampai hal yang seperti ini, gila, parah banget. Dan yang bikin mataku terbuka adalah sebenarnya mungkin member yang kita suka atau girl group atau boy group yang kita suka itu belum mesti mereka sebenarnya sekeluargaan itu guys. Bisa jadi sebenarnya mereka tuh ada pertikaian di dalamnya dan kita yang nggak tahu gitu loh sebagai fansnya. Tapi aku sih berharap mereka bisa menyelesaikannya secara baik-baik ya, karena kasusnya ini benar-benar panjang banget. Aku yakin pasti bakal ada postingan-postingan lagi setelah dibombardir oleh Mina dengan postingan yang terakhir soal Jimin membawa cowok ke dorm. Pasti ntar Jimin bakal nge-posting lagi dan bakal panjang banget ceritanya ini, dan aku rasa kalau aku nungguin nggak bakal habis-habis ya. Tapi aku pribadi dulu aku juga suka banget sama EOE. Aku berharap mereka bisa menyelesaikannya dengan baik-baik, baik Jimin maupun Mina juga bisa kembali pulih dan Jimin bisa kembali sadar ya, bisa kembali ke jalan yang benar.
Oke, itu aja sih guys menurutku. Menurut kalian kayak gimana untuk masalah ini? Komen di bawah deh. Bila kalian senang dengan video aku, jangan lupa tekan tombol like-nya dan share ke semua sosial media kalian biar makin banyak tahu aku. Oke, see you next video guys, bye bye.